pertama, lipat seperti ini di bagian alas, disebut dengan selap dasar. Selap yang kedua, tarik bagian ujung sampai ke bawah, disebut selap dua atau lipatan dua karena ada dua buah kain yang terlipat. Selanjutnya dari selap dua, tarik kembali menjadi selap 4. Dari selap 4, tarik kembali menjadi selap 8. Selap 8 inilah selap yang paling sering digunakan dalam praktek pertolongan pertama. Selanjutnya, tarik kain mitela sampai setengah bagian kain seperti ini, disebut selap 1/2. Tarik kembali sampai habis menjadi selap 3. Dari selap 3, tarik kembali menjadi selap 6. Ini juga selap yang sering digunakan. Selap 6 ke selap 3, selap 3 ke selap 1/2, selap 1/2 kita lipat menjadi selap dasar. Terima kasih. Cara menangani cedera jaringan lunak dimulai dari bagian kepala. Pertama, kasus yang pertama, korban mengalami luka di tempurung kepala. Apabila terjadi perdarahan yang cukup hebat di bagian tempurung kepala korban, segera ambil bantalan atau buat bantalan menggunakan mitela. Penolong ambil mitela buat selap 8 dan dilanjutkan dengan membuat bantalan. Cara membuat bantalan seperti ini. Dari selap 8 dibuat sama panjang, ukur sama panjang. Kemudian setelah sama panjang seperti ini, bagian ujung diikat satu menyilang. Terus sedikit lagi. Ya, kemudian lipat dengan bentuk persegi dari sini. Kemudian cut di bagian sini, silang. Setelah jadi bantalan seperti ini, segera tutup area yang mengalami perdarahan. Selanjutnya, penolong utama, gunakan selap dasar untuk menutup seluruh bagian kepala korban, dimulai dari belakang, tutup hingga dahi korban. Jangan terlalu rendah hingga menutupi mata korban. Setelah itu, tarik kedua tali dari kain ke belakang seperti ini. Kemudian di belakang kita silang. Kembalikan ke posisi depan dan lakukan ikatan. Ikatan lakukan berada di samping atau di atas telinga agar tidak menutupi pandangan korban. Sisa tali rapihkan. Belum selesai, di bagian belakang ini kita lipat, kemudian diselipkan pada ikatan. Tahap terakhir, pastikan udara bisa masuk ke dalam bagian kepala korban. Penanganan selesai. Kasus yang kedua,
apabila korban mengalami luka di bagian dahi korban. Jika korban mengalami lukanya ringan, hanya gunakan satu mitela, kemudian langsung melakukan pembalutan. Namun, apabila terjadi perdarahan hebat, buatkan bantalan seperti yang tadi. Penolong, tutup di bagian yang mengalami perdarahan di dahi korban. Gunakan selap 8 kemudian di belakang seperti biasa kita putar kembali ke depan dan lakukan ikatan di bagian atas telinga korban agar tidak menutupi pandangan mata korban. Perhatikan ikatan. Nah, ini apabila korban mengalami luka hanya di bagian dahi. Apabila korban menemui kasus yang ketiga, yakni 3 luka sekaligus di bagian kepalanya, antara lain di dagu, pelipis korban kanan atau kiri, dan juga di tempurung kepala atau juga sering di ubun-ubun. Caranya berbeda, namun tetap masih menggunakan selap 8. Seperti ini caranya. Gunakan selap 8 apabila korban mengalami kasusnya dagu pelipis kanan dan tempurung kepala atau ubun-ubun, maka panjangkan kain mitela ke sebelah kanan. Begitu pula sebaliknya, apabila mengalami lukanya di pelipis kiri, maka panjangkan sebelah kiri. Asumsinya adalah korban mengalami luka di dagu pelipis kanan, ubun-ubun. Panjangkan sebelah kanan. Dimulai dari dagu. Tutup dagu korban. Tutup pelipis korban, tutup bagian tempurung kepala atau ubun-ubun. Nah, kain yang satunya muncul di belakang telinga seperti ini, kemudian kita putar secara horizontal. Kita ikat di bagian pelipis kanan korban. Rapikan ikatan. Penanganan 3 luka di kepala selesai. Pembalutan ini bernama post paket. Kasus yang keempat. Kali ini kita berada di bagian lengan korban. Kasusnya adalah apabila korban mengalami luka sayat akibat benda tajam ataupun luka robek akibat benda-benda tumpul. Anggap saja terjadi luka sayat di bagian lengan bawah korban. Cara penanganannya sebagai berikut, teman. Gunakan selap 8, kemudian buat sama panjang dan buat siku seperti ini. Di bagian yang berlapis 2 ini, tutup di bagian area yang mengalami luka. Anggap saja di sini bagian mengalami luka. Tutup area yang mengalami luka. Kemudian lakukan pembalutan dengan menggulung seperti ini hingga kain agak pendek. Begitu pula kain selanjutnya dengan arah berlawanan. Jika sudah, ikat kain pas berada di depan area yang mengalami luka. Jadilah untuk penanganan luka sayat atau luka robek di area lengan. Di bagian lengan bawah maupun di lengan atas caranya sama.
Seperti tadi, apabila terjadi perdarahan hebat, boleh ditambahkan bantalan seperti ini sebelum dilakukan pembalutan. Kasus kelima, korban kali ini mengalami luka di area tempurung lutut. Caranya, gunakan selat dasar, kemudian letakkan, kemudian ke belakang, di belakang disilang saja, munculnya di area bagian depan seperti ini, atau di bawah lutut korban yang mengalami luka. Dan jika ikatan sudah pendek, lakukan ikatan 1,5. Sisa kain yang berada di bagian bawah, naikkan ke bagian atas. Selipkan di bagian paling atas seperti ini. Penanganan selesai. Cara menangani luka kaki tergilir. Pertama, siapkan selap 8. Dan sudah disiapkan, ini kita praktekkan. Jari-jari jangan sampai di atas mikalah. Dan bisa disilang atau tidak. Saya disilang nih. Dan masukkan di sini. Dan ikatnya sekaligus. Setelah itu ikat 1,5. Dan rapikan. Cara menangani luka tergilir selesai. Selanjutnya, kali ini korban mengalami luka bakar. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa penanganan luka bakar ini sedikit agak berbeda dari penanganan perdarahan. Pertama, apabila si korban ini mengalami luka bakar, hal yang harus pertama kali dilakukan adalah menyiram bagian yang mengalami luka bakar menggunakan air yang bersih dan mengalir selama 15-20 menit. Aliri terus selama 15-20 menit. Kemudian ambil kain untuk pembalutnya. Gunakan kain mitela atau kita gunakan selap dasar. Basahi menggunakan air, tidak perlu diperas. Selanjutnya langsung ditutup di bagian mengalami luka bakar. Kali ini korban asumsinya mengalami luka bakar 9%. Dimulai dari bahu sampai ujung jari. Tutup seperti ini keseluruhan. Minta korban kalau sadar untuk meletakkan tangannya. Pak, tolong letakkan tangannya, Pak. Tutup seperti ini. Letakkan di seluruh bagian lengan korban, dari bahu hingga ujung jari. Kemudian selanjutnya tutup sisi lengan korban bagian dalam seperti ini. Pastikan seluruhnya tertutup hingga ke jari. Kemudian di ujung ini kita putar. Bahasa sehari-hari kita sebutnya dipuntir. Setelah ini tekuk, kita buat relax atau kita istirahatkan di depan dada korban, di belakang. Kemudian kita ikat dengan ikatan 1,5. Penanganan selesai. Yang ketujuh, kali ini korban mengalami luka bakar di bagian tangan korban dari jari-jari hingga pergelangan tangan dengan luasan 3%. Cara penanganannya sama, siram menggunakan air mengalir yang bersih, lepaskan perhiasan yang ada di tangan korban atau pakaian yang menempel. Selanjutnya letakkan tangan korban di kain mitela yang telah kita basahi seperti ini.
Kemudian selanjutnya kita tutup permukaan bagian atas. Dan langkah selanjutnya kita gulung di bagian sisi kanan dan sisi kiri kain mitela. Pembalutan ini disebut juga dengan raster karena bentuk dari pembalutan ini mirip seperti pastel. Ke bawah kita putar lagi, ke atas. Kalau sudah pendek di bawah kita ikat 1,5. Bagian sisa selipkan seperti ini. Penanganan selesai. Cara kedua, penanganan luka bakar 3% di tangan. Posisikan seperti ini, kemudian tutup. Nah, kita lipat saja seperti ini. Tahan. Kita lipat kanan. Lipat ke kiri. Di bawah kita silang seperti ini. Kembali ke atasnya. Dan apabila ikatan sudah pendek, silakan ikat dengan ikatan 1,5. Rapikan tali. Penanganan selesai. Korban mengalami luka bakar di bagian dada kanan atau kiri dengan luas masing-masing sisi 9%. Sebelah kanan saja 9%, sebelah kiri saja 9%. Apabila dua-duanya mengalami luka bakar, maka totalnya 18%. Cara penanganannya sama seperti tadi, siram menggunakan air bersih yang mengalir selama 15-20 detik. Lepaskan pakaian yang masih menempel, ataupun jika ada perhiasan silakan diambil. Selanjutnya, kain yang setelah kita bahas tadi, kita letakkan di bagian perut atau di bawah dada korban dengan posisi ujung berada di bawah. Contoh, korban mengalami luka bakar 9% di dada kanan, maka ujung berada di paha kiri, di paha kanan. Di belakang kita ikat 1,5 seperti ini. Namun karena dia mengalami luka bakar sebelah kanan, maka ikatannya di sebelah kanan seperti ini. Dan tali yang lebih pendek kita jadikan pitanya. Seperti ini. Kembali ke depan. Langsung aja ya. Di depan, kain yang berada di bawah kita naikkan ke atas sehingga menutupi bagian yang mengalami luka bakar di dada kanan seperti ini. Di bagian bahu, kita pertemukan antara tali yang berada di belakang dengan tali yang ada di depan dengan menggunakan ikatan 1,5. Nah, kemudian rapikan dan segera lakukan rujukan ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang terakhir atau yang ke-10, ini adalah kasus yang sering terjadi apabila korban ini terjatuh dari ketinggian dengan posisi tubuh rata-rata miring, yakni patah tulang bagian ini, tulang selangkah. Ini bagian bawah ini ada tulang, nah bagian tulang ini yang patah, sehingga tidak ada kekuatan untuk menopang bagian tangan korban. Cara penanganannya, gunakan mitela dengan selap 8 seperti ini. Buat sama panjang, bagian tengah berada pas di belakang leher korban. Seperti ini. Selanjutnya ke belakang, geser. Di belakang, salah satu tali masuk di bagian dalam dan keluar seperti ini.
Kemudian dengan ancang-ancang dan minta korban untuk tahan badan. 1, 2, 3 tarik. Lalu lakukan ikatan 1,5. Sakit sudah pasti. Maka fungsi dari ini sebenarnya pembidayaan. Pembidayaan ini untuk mengurangi pergerakan dan mengurangi rasa sakit pada korban. Ini caranya.